Nah, ini ada beberapa halaman yang mewakili dari simulasi pembuatan KTI. Di antaranya ada cover, abstraksi. Ini saya beri tanda diri itu artinya seumpama ada ya, namanya simulasi ya. Kemudian ada daftar isi, pergambar, bab satu pendahuluan, titik satu latar belakang dan seterusnya sampai bab 2. Ada lahiran yang terakhir ya. Apa saja sih yang kita gunakan untuk membuat penomoran halaman? Yang pertama ada istilah header and footer. Jadi di MS Word ini sudah disediakan fitur yang namanya header and footer. Kalian bisa klik tombol ribbon insert, menu insert, kemudian di ribbon ini ada header dan footer. Nah, biasanya saya pilih yang blank. Cara mengaktifkan header dan footer. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul header dan footer sesuai dengan namanya, header di atas, footer di bawah. Kemudian isinya berubah menjadi disable, jadi tidak bisa diedit ketika header footernya. Nah, bagaimana cara mengeluarkan? Bisa kalian klik plus header dan footer pada halaman desain, atau klik 2 kali pada kontennya atau isinya. Akan saya klik 2 kali ya. Nah, ini akan keluar dari header dan footer dan menuju ke konten atau isinya. Bisa diedit. Cara yang kedua, selain dari menu insert, kalian bisa klik 2 kali pada bagian atas sebagai header dan bawah sebagai footer. Jadi bisa diklik 2 kali. Seperti ini. Itu ada 2 cara mengaktifkan header dan footer. Jadi istilah pertama adalah header and footer. Yang kedua ada istilah section. Nah, seperti yang kita lihat di sini, header ini berlaku untuk semuanya. Jadi kalau misalkan saya ketik KTI ya, maka di semua lembar, semua halaman ada tulisan KTI. Dan sekaligus ini memungkinkan kita untuk tidak mengetikkan halaman di sini ya. Jangan ini halaman 1, ketiknya manual, maka yang lain juga 1. Nah, ini terjadi kalau kemarin saya lihat ada beberapa KTI itu penulisan halamannya diketik manual. Jadi di sini bab 1 ini halaman 1 diketik manual ya, bab 2 halamannya diketik manual terusnya. Ya kalau 10 halaman nggak apa-apa, kalau misalkan sudah 50 sampai 100 mungkin ya, ini akan menyusahkan kalian sendiri. Oke, jadi istilah berikutnya adalah section. Section itu kalau kita Indonesiakan adalah bagian. Jadi ada bagian-bagian yang nanti formatnya berbeda. Contohnya ini cover. Cover di sini kan ada halamannya enggak ini? Biasanya kan nggak ada ya. Di cover ini nggak ada halamannya. Ini kita umpamakan ini section 1, bagian 1. Kemudian contohnya abstraksi. Ini isinya halaman Romawi 1. Berarti ini bagian 2 atau section 2 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara memilah-milah atau membuat section? Caranya kita arahkan dulu kursor di halaman yang akan dibuat sectionnya. Misalkan abstraksi ini kita buat section 2, otomatis sebelumnya adalah section 1. Caranya seperti ini, kita arahkan kursornya di headernya headernya abstraksi, kemudian kita klik page layout.
kemudian kita pilih batch setup. Nah ini kalau menunya yang 97, Office 97, barangkali ada yang menggunakan Microsoft Office 97 ya, itu menunya yang jelas kan berbeda. Yang mulai 2007 ini sama, ini ada di sini setup. Makanya kemarin saya instruksikan harus punya Microsoft Office minimal 2007. Di bawah itu tolong di upgrade ya. Nah ini batch setup. Jadi yang kita pilih di sini untuk mengatur section untuk penomoran halaman yaitu di tab layout. Tab layout, kemudian tab itunya. Nah ini yang menentukan. Tab itunya ini kita pilih is point forward. Nah, point forward artinya halaman yang dituju dan seterusnya. Tapi kalau atau jika posisi kalian ada di halaman kedua, berarti halaman kedua dan seterusnya. Oke, ini kita pilih point forward, terus kita oke. Nah, yang terjadi adalah ada penambahan keterangan pada teks header dan footer. Jadi tulisannya ini sedianya tadi header saja, ketambahan header section 2, sebelumnya section 1. Nah, section 2 ada di halaman 2 dan seterusnya sampai habis. Nah, semuanya section 2. Nah, jadi berdasarkan konsep cover itu tidak ada halamannya, berarti kita kosongkan nanti ya. Kemudian abstraksi sampai sebelumnya bab 1 yaitu daftar gambar, itu nanti isinya Romawi, angka Romawi ya, Romawi 1, 2, 3. Kemudian bab 1 baru angka biasa desimal. Berarti untuk membuat bab 1 menjadi, karena ini mulai bab 1 ini halaman biasa ya, nomor biasa, berarti kita buat section baru. Section berapa? Nah, mungkin section 4 lompat kan? Oke, ini harus urut ya caranya. Nah, caranya siapa yang bisa menjawab? Kasih nilai plus. Sebutkan nama. Silakan, langkah-langkahnya apa tadi? Kan sudah dijelaskan tadi ya. Tolong dicatat ya caranya ya. Seandainya lagi mencatat, kalian bisa jawab. Caranya untuk membuat section baru, kita arahkan dulu kursornya pada awal halaman awal ya. Misalkan bab 1, awalnya di bab 1 ya. Kita klik atau putarnya, kemudian kita pilih batch setup. Nah, pada tab layout kita pilih yang di nya yaitu point forward. Point forward halaman tersebut dan selanjutnya di halaman bab 1 sampai habis. Setelah itu kita oke. Nah, ini sudah ada section 3. Jadi setiap bab utama itu kalian buat section baru. Karena di sini ada bab 2 ya, kita buat section baru. Caranya sama saja ya. Kita buat section 4. Kita buat section 4 caranya tetap ada page layout, kemudian ada page setup, layout, ini kita pilih point forward. Coba saya ini lagi. Bagaimana cara yang membuat section 4 pada tab 2? Section 4. Nanti kalau ada tab 3 sama, nanti silakan dibuat
section berikutnya yaitu section 5. Untuk kelanjutan dari bab 1 dan bab 2 ini tidak perlu dibuat section baru, jadi ikut. Jadi nanti kita anggap bab 1-nya ini dan anak-anaknya ini sebagai bab 3, bab 2 dan anak-anaknya ini section 4 ya. Jadi kalau ada bab 3 berarti bab 3 dan anak-anaknya itu section lanjutannya section 5. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanya. Ada ya, masih ya. Jadi yang kedua lagi istilah muncul istilah baru membuat misah-misah bagian dari penomoran halaman. Itu kita bisa menggunakan section. Yang berikutnya ada istilah link to previous. Link to previous. Kalau di Indonesia kan, nah ini tempatnya link to previous. Link itu menghubungkan, to previous berarti sebelumnya. Jadi menghubungkan pengaturan halaman yang dituju dengan halaman sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya setiap halaman ini mempunyai koneksi ya, saling berhubungan. Jadi contoh tadi sudah saya ketik kata-kata KTI, maka di semua halaman juga ada KTI. Seperti itu ya. Jadi juga untuk penomoran halaman, contohnya ya. Akan saya berikan keterangan halaman berapa. Nanti akan saya buat di desain page number. Ini ada top of page. Saya pilih plan number 2 aja. Kemudian saya ketik halaman. Maka yang tulisan halaman ini sifatnya permanen, maksudnya semuanya ada tulisan halaman, dan yang halamannya ini sendiri adalah otomatis ya, otomatis. Jadi menyesuaikan kalau cover ini di halaman 1, abstraksi ini di halaman 2. Nah, bagaimana kalau misalkan cover ini kita kosongkan? Ini lebih baik. Karena pada saat kita masukkan teks atau halaman, maka di halaman sebelumnya juga akan berubah. Terus memungkinkan ya, memungkinkan, yaitu dengan memanfaatkan link to previous. Jadi supaya nanti penomoran halaman, ketika kita memberikan penomoran halaman pada abstraksi di kantor tidak ikut langsung, kita harus putuskan dulu pengaturan dengan cover ya. Jadi kita klik putarnya abstraksi, kemudian kita klik link to previous. Jadi posisinya kalau warna orange seperti ini berarti update, kalau tidak ada warnanya berarti sudah tidak update. Nah, lihat ada hubungannya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya, ini kita ketik aja halaman ya, halaman. Kita cek di atasnya ada nggak halaman. Nah, ada kan ya, di cover tidak ada halaman. Ini kan kita ketiknya di footer ya, di cover sudah nggak ada halamannya. Nah, seperti itu supaya covernya tidak ada. Kita bisa menggunakan link to previous dengan cara mengaktifkan atau menonaktifkan. Sampai sini ada yang tanyakan untuk link to previous? Belum, Pak. Ya, kita lanjutkan. Nanti istilah yang kedua adalah link to previous. Yang istilah ketiga ini ada different page. Ada di menu desain ya, tetap
different first page, different code, event page, dan yang lain. Different first page ini fungsinya yaitu untuk memberikan penomoran yang berbeda dengan yang lain ya dalam satu section berikan penomoran yang berbeda dalam satu section. Misalkan dari bab 1 ini menurut pedoman ini harusnya halamannya di bawah tengah ini ya. Nah, sedangkan isinya atau kelanjutannya ini di pojok kanan atas. Apakah bisa? Ya bisa saja. Kita nanti bisa menambahkan different page. Bisa hapus dulu. Nah, langkah selanjutnya berarti kita menjadikan bab utama ini sebagai bab yang different, sebagai halaman yang different, yang berbeda. Caranya kita klik bab 1 di footer atau di headernya, terserah yang mana. Kemudian kita pilih opsi different page. Nah, yang terjadi adalah keterangannya akan berubah. Tadinya ada header section 3, di sini tambahan page footer section 3. Jadi halaman pertama pada section 3. Nah, jadi ini kita anggap sebagai intinya, parentnya. Nah, setelah itu mana lagi yang kita buat different page, yaitu bab 2. Ini kita tentang different page. Nah, ini saya lihat beberapa dari kakak tingkat banyak ini ya, menggunakan different page tapi tidak pada tempatnya. Jadi semuanya di different page satu-satu ya. Ini fungsinya apa kan mereka nggak tahu ya. Seharusnya pada bab utama yang berbeda saja ya. Karena saya hanya punya 2 bab, berarti yang di different page ada bab 1 dan bab 2. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan different page. Ditanyakan different page. Masih bingung tanya ya, walaupun belum praktek ya. Oke, saya lanjutkan. Ada yang tanyakan mungkin untuk yang page, different page. Nanti ada tugas ini ya. Tugasnya saya kasih tahu ya. Nah, tugasnya seperti ini. Nanti ada jurnal KTI. Contoh ya. Ini saya ambil sampai bab 2 saja. Tugasnya kalian nanti format sesuai dengan yang petunjuk. Ya, misalkan cover ini tidak ada halamannya. Kemudian mulai ada halaman Romawi 1 ini mulai dari abstraksi dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi bahannya sudah ada, kalian tinggal memformat saja. Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjutkan. Different page tadi sudah. Nah, sekarang tinggal kita memasukkan penomoran halamannya. Yang pertama yang kita masukkan adalah abstraksi ya, karena instruksinya tadi di abstraksi harus ada nomor halamannya. Sebagai contoh, abstraksi ini menggunakan Romawi 1. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah tadi sudah diputuskan pengaturannya antara abstraksi dan halaman cover supaya covernya tidak ikut ada halamannya. Oke,
Berikutnya untuk menyisipkan penomoran halaman yang harus kita lakukan adalah memilih formatnya dulu, format page number. Nah, di sini masih angka biasa desimal 1, 2, 3. Ini kita cari sesuai dengan contoh, yaitu Romawi 1, 2, 3. Nah, setelah itu ada page numbering. Ada dua opsi. Yang pertama, continue from previous section. Jadi halaman ini nyambung dengan halaman sebelumnya, walaupun sudah diputuskan pengaturannya. Jadi nanti tampilannya Romawi 2 di sini ya, kalau continue. Kalau diinginkan mulai dari Romawi 1, maka bisa kita pilih di start head. Nah, ini start head, langsung ada Romawi 1. Terus di OK. Nah, yang terjadi adalah masih kosong ya, karena belum diisikan ya. Cara mengisikannya, ini pasti kalian sudah tahu ya, set page number. Ada dua pilihan, ada top of page dan bottom. Jadi kita pilih bottom karena instruksinya nomoran halamannya harus di bawah tengah, line number 2. Nah, ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita cek di cover tadi ada nggak? Nah, ini nggak ada halamannya. Yang masih ada halamannya nanti ketika praktek berarti indikasinya link to previous-nya masih nyala ya. Nah, ini tadi kita sudah matikan. Kita cek lagi di daftar isi sesuai ya, sudah sesuai. Halaman 2 daftar gambar, halaman 3. Kemudian bab 1 pendahuluan, ini halaman dada ya, karena belum kita beri. Nah, cara memberikan penomoran halaman di bab 1 pendahuluan ini sama langkahnya seperti yang tadi. Kita format dulu, pastikan angka biasa 1, 2, 3. Kemudian jika diinginkan atau diharapkan dimulai dari halaman 1, kita pilih start head. Jadi caranya sama seperti tadi. Nah, ini belum ada karena yang kita klik tadi hanya formatnya saja. Lalu kita masukkan bottom of page, yaitu posisi yang di bawah bottom. Kemudian kita pilih yang posisi yang di tengah. Nah, yang kita lihat ini sudah sesuai ya. 1 sebelumnya Romawi 3. Oke, untuk bab 1 sudah sesuai. Berikutnya kita cek di tujuan. Tujuan ini lanjutan dari bab 1. Seharusnya di pojok kanan atas di sini. Tapi ini tidak nampak ya. Jadi kita setting. Yang ada malah di bawah. Ya, malah di bawah. Ini kalau kita hapus, kira-kira yang atas ikut ke hapus ya ini. Kalau ini saya hapus, halaman 2, kira-kira yang atas ikut ke hapus enggak? Enggak. Ini yang jelas iya. Coba dicek ini link to previous-nya. Ini kan masih aktif. Kalau saya hapus, berarti yang atasnya, yang khusus Romawi ini juga terhapus ya. Berarti harus diapakan dulu ini. Dimatikan link to previous-nya. Ya betul. Kita matikan dulu, baru kita hapus. Jadi cara berpikirnya harus sistematis juga ya. Kita harus hapus dulu atau kita matikan link to previous-nya dulu. Jadi saya hapus, maka yang bagian atas atau sebelumnya ini tidak akan terhapus. Nah, berikutnya seharusnya ini kan di pojok kanan atas untuk kelanjutan dari bab 1 ya. Nah, bagaimana cara membuat halaman 2 di pojok kanan atas? Ini sebelum
kita masukkan halamannya, tentunya kita harus menonaktifkan link to previous ya, supaya nanti di atasnya juga tidak ikut kena. Kalau ini tidak kita matikan, maka halaman sebelumnya ada dua posisi, pojok kanan atas dan di bawah. Ini kita matikan dulu. Nah, setelah kita matikan, baru kita isi halamannya. Karena formatnya sama, saya nggak harus format page number, jadi langsung kita isi yang top of page. Kita pilih yang page number 3 karena posisinya di kanan atas, seperti ini. Nah, caranya berhenti sampai sini saja, karena yang bawah sendiri, yang selanjutnya itu nanti akan otomatis kita cek. Nah, di pojok kanan atas sudah benar ya isinya. Ini ganti bab, bab 2 seharusnya di bawah ini. Nah, benar kan ya, halaman 4 ini seharusnya di pojok kanan atas. 5, 6, 7. Nanti kalau ada bab 3 balik lagi di bawah ya. Berarti syaratnya laporannya harus sudah jadi dulu, baru bisa diberikan penomoran halaman. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan. Ini caranya agak ribet di awal ya, tapi ketika nanti kalian menemui atau membuat laporan yang halamannya lumayan banyak, kalian tidak ribet ya. Kalau yang mengisi manual itu ribet di awal dan di akhir ya. Jadi diketik halaman 1, halaman 2. Kalau ada yang simpel, kenapa harus ribet gitu ya? Ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan? Boleh lewat fitur chat ya kalau malu bertanya. Belum Pak, belum tanya. Nanti kalau semester 5, 6 tanya. Nah, ini kebiasaan kalian tuh ya. Mereka digawe, nggak perlu ya. Ya, ada yang tanyakan nggak? Adelia, membeli kesurupan Allah. Oh, ada yang tanyakan Del. Masa pelajaran SMK lupa Del? Nah, Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Nggak ada yang nyantol ya. Oke, yang lain ada yang tanyakan. Ini di jam ini tandanya ada 2. Bingung, nggak ngerti. Ya. Wes, coba nggak ada. Fix. Ayo, fix dah. Pak, saya bingung yang terakhir tadi Pak, yang halamannya ada di atas sama yang di bawah tadi. Saya masih bingung Pak. Oh, yang bervariasi ini ya. Saya share dulu. Sorry. Saya share dulu tampilannya. Masih 2 orang. Halo? Masih 2 orang. Ya datang. Di sana. Oh, Iya, ada ya. di bawah. Limo. Iya wes bisa. Kita sama info kan ya. Oh, deh gini tempat. Iya wes. Nah, Ada di sini. iya ya. Oke, yang tanya tadi Ivan gitu ya. Ya. Caranya bermainnya ini di link to previous. Jadi ketika di bab 1 kan, awalnya bab 1 kan ya. Di bab 1 tadi pada saat kita membuat halaman di bawah, tentunya ini kan ikut ya, ikut ada halamannya.
Nah ini sebelum kita hapus ya link to previous-nya kita matikan dulu. Ya. Jadi permainannya ada di link to previous ya. Fitur yang paling terberat link to previous. Ini kita hapus dulu tapi sebelumnya kita matikan link to previous-nya sehingga yang akan tidak kita hapus. Berikutnya sebelum kita memberikan penomoran halaman pada halaman kedua supaya tidak berpengaruh ke atasnya, maka link to previous-nya juga kita matikan ya. Kalau tidak kita matikan ya, hasilnya adalah yang di daftar isi, daftar gambar ini nanti akan ada halamannya ya, karena nyambung dengan nyambung dengan halaman 2 ini ya. Jadi intinya kita blokir di sini ya, kita blokir di sini. Nanti untuk halaman selanjutnya tidak usah memanfaatkan link to previous lagi karena sudah di trigger di sini, diblokir di sini. Nah, itu ya. Jadi yang bawahnya otomatis ikut peraturan yang pertama ini, yang punyanya 2 ini. Jadi perannya link to previous cukup banyak di sini ya, untuk membuat penomoran halaman yang bervariasi posisinya. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Oke? Mungkin tidak menjawab. Oh ya Pak, berarti setelah diklik dulu baru di link to previous Pak ya? Baru halaman selanjutnya. Ya, ini kalau bicara masalah link to previous yang di bawah, ini kita bisa dulu link to previous-nya, baru kita hapus. Kebalikannya yang di atas tadi ya, kita harus sebelum memberikan penomoran halaman kita bisa dulu link to previous, baru kita beri penomoran halaman. Intinya apa, supaya nggak berpengaruh ke atasnya gitu aja. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk tugas dan lain-lain. Oh iya, tugasnya ini nanti itu tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi memperbaiki format laporan KPI yang sudah ada. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Prosesnya itu kalian dokumentasikan dalam bentuk video. Nah, bagaimana cara mendokumentasikan? Yaitu menggunakan screen recorder. Kemarin di awal kan sudah saya sosialisasikan aplikasi apa saja yang harus kalian siapkan. Pertama ada aplikasi Microsoft Office ya, untuk aplikasi perkantoran. Kemudian ada Mendeley ya kemarin, atau Zotero. Kemudian ada juga Camtasia, atau satunya apa saya lupa. Pokoknya aplikasi untuk screen recording. Tentunya kalian sudah pernah menggunakan ini ya, screen recording ya. Kalian upload dulu ke YouTube. Setelah itu kalau sudah selesai, linknya kalian kopikan ke Gcom yang nanti saya bagikan ya. Jadi saya tinggal lihat di YouTube kalian aja. Oke, sudah, terima kasih. Nanti lanjutannya di GC akan dikerjakan. Deadline-nya minggu depan ya. Minggu depan ada luring ya. Ya, targetnya minggu depan ya. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan.